Selamat bertemu kembali, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Untuk kesempatan yang istimewa ini, saya menawarkan sebuah tema untuk kita jadikan bahan permenungan bersama. Jadi seperti biasa, refleksi saya tidak hendak menyimpulkan apa yang menjadi refleksi pribadi Ibu Bapak sekalian, tetapi semacam menjadi satu pemicu untuk juga kita menemukan apa yang menjadi jawaban pribadi kita. Kuasa Allah dalam kelemahan. Ini yang menjadi tema yang akan kita renungkan malam ini. Dirumuskan dalam bingkai tema yang lebih besar, yaitu devosi dan doa secara khusus bagi orang-orang sakit. Perkenalkan, saya Frater Eki untuk yang baru berjumpa. Sekarang tinggal di Jogja, di Biara Karmel OCD. Mohon maaf kalau nanti jaringan agak tersendat karena kami di sini hujan cukup lebat malam ini. Ya. Semoga maksudnya juga tetap seperti hujan yang membasahi itu, renungan ini juga menyejukkan hati Ibu Bapak sekalian. Ini dia, kuasa Allah dalam kelemahan. Saya ingin memberikan sebuah pengantar singkat supaya menjadi lebih jelas bagi kita tentang tema ini. Pertama saya mau katakan, dan saya yakin kita juga sepakat, bahwa semua orang itu memiliki kelemahan. Ini yang pertama. Entah yang berasal dari dalam diri, maupun juga yang datang dari luar. Tetapi ketika kita menyadari bahwa semua kelemahan yang dimiliki itu, yang paling penting untuk juga kita tanyakan adalah apa yang bisa kita kerjakan dengan kelemahan-kelemahan itu. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah di hadapan kelemahan-kelemahan itu yang sangat kodrati dan alamiah kita miliki untuk kelemahan-kelemahan tertentu, apakah kita tidak mengakuinya ataukah justru merangkulnya? Ini pokok-pokok awal. Dan pertanyaan yang paling besar adalah bagaimana Tuhan memperlakukan kelemahan-kelemahan kita itu. Bagaimana Tuhan memperlakukan kelemahan-kelemahan kita. Itu yang akan kita lihat malam ini, sehingga pertanyaan mendasar yang menjadi arah, menjadi petunjuk bagi refleksi kita malam ini adalah, apakah Tuhan berkuasa dalam kelemahan kita? Ini dia. Kita lihat sepintas, apa itu kelemahan menurut kitab suci. Saya mengutip apa yang dikatakan Rasul Paulus, karena tulisan Paulus itu menjadi satu contoh yang baik untuk kita renungkan tentang tema ini. Menurut Paulus, sebuah kelemahan atau bahasa Paulus itu dalam 2 Korintus dikatakan duri dalam daging. Jadi kelemahan itu bukanlah dosa, juga bukan kejahatan atau cacat yang bisa kita ubah. Jadi kita dapat pemahaman di awal ini bahwa kitab suci mengakui bahwa kelemahan itu sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Dan juga bukanlah suatu dosa atau kejahatan. Jadi sebuah kelemahan itu suatu keterbatasan yang kita warisi atau kita tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Boleh dibilang sesuatu yang kita terima secara alamiah, bawaan. Tidak bisa kita pilihkan, itu ada dalam diri kita atau tidak. Itu bisa merupakan satu keterbatasan fisik, seperti cacat, penyakit kronis, atau kondisi tubuh yang secara alamiah itu lemah. Secara alamiah lemah. Atau bisa juga kelemahan itu berupa ini, keterbatasan emosional, seperti pengalaman-pengalaman traumatis, untuk pengalaman tertentu, ingatan-ingatan yang menyakitkan, atau kepribadian yang tidak seperti biasa, dan juga temperamen-temperamen kita yang secara lahiriah itu ada dalam diri kita. Jadi untuk hal-hal itu tidak bisa kita ubah. Seperti kalau orang yang memang lahir dengan kondisi fisik yang terbatas,
Dia tidak pernah meminta untuk itu. Tetapi mengapa itu harus ada dalam diri? Ini yang akan kita lihat nanti. Bahwa yang pertama, kelemahan itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita ubah, juga bukanlah dosa, bukanlah kejahatan. Ini menurut Rasul Paulus. Dan kelemahan itu bisa berasal dari dalam diri, sesuatu yang tidak bisa kita ubah, dan juga dikondisikan oleh situasi-situasi tertentu. Juga kelemahan itu dapat juga merupakan satu keterbatasan dalam bakat ataupun kecerdasan. Saya menyadari betul ketika merefleksikan bagian ini, bahwa memang benar bahwa setiap orang memang tidak diberi karunia yang sama dalam hal intelektual. Ada yang sangat maju atau sangat cepat untuk mempelajari sesuatu, tetapi juga ada yang begitu lamban. Tapi pertanyaannya, mengapa kita harus diberi karunia-karunia yang berbeda seperti itu? Jika demikian, kita tentu bisa memiliki keyakinan bahwa Tuhan memaksudkan sesuatu dengan itu. Maka inilah saya hendak membuat satu perbandingan yang sederhana untuk membantu kita melihat bagaimana cara kita memandang kelemahan berhadapan dengan cara Tuhan memandang kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita itu. Kita lihat yang pertama. Seringkali kita melihat kelemahan itu demikian. Kita kerap menganggapnya sebagai beban bagi orang lain. Juga mungkin beban bagi diri. Merasa itu satu hambatan, satu batasan untuk bisa berkreativitas. Bisa buat sesuatu dengan kemampuan atau dengan diri kita. Atau mungkin kita juga menganggapnya sebagai satu aib yang memalukan. Ya harus diakui kadang untuk kelemahan-kelemahan atau hal-hal yang kita belum bisa berdamai dengannya dalam diri kita, kita kadang menganggap itu sebagai aib yang harus ditutupi. Jadikan itu konsumsi pribadi. Nah, itu. Juga kita kerap melihat kelemahan itu sebagai tanda bahwa kita kurang diberkati. Nah, bisa saja bahwa kelemahan itu menjadikan kita menganggap bahwa kita ini kurang diberkati. Dan juga kurang beruntung. Juga hal yang harus disangkal, harus dilawan, harus ditolak. Kita kerap memandang kelemahan seperti itu. Juga menjadi alasan bagi kita untuk mengeluh. Mengeluh dengan keterbatasan, dengan kelemahan yang tadi dikatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat kita ubah. Dan juga kita kerap berusaha untuk menyembunyikannya dan bahkan membenci kelemahan-kelemahan dalam diri kita itu. Dan pada akhirnya menghasilkan satu sikap yang umum kita kenal sebagai kurang percaya diri. Karena apa? Kita berusaha untuk menyembunyikan sesuatu hal yang sebetulnya tidak bisa kita perbaiki. Juga untuk sesuatu hal yang tidak pernah kita minta bahwa itu kita miliki. Namun, kalau tadi itu cara-cara kita memandang kelemahan biasanya dari kacamata yang negatif, secara amat berbeda Tuhan memandang kelemahan kita. Satu kutipan yang menarik dari tulisan Nabi Yesaya, di sana dikatakan, pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalan. Rancanganku bukanlah rancangan. Jadi seringkali untuk sesuatu yang kita miliki, kita berusaha untuk memahami dengan akal kemampuan kita yang terbatas. Tapi malam ini kita diingatkan melalui firman ini, bahwa apa yang Tuhan pikirkan itu jauh lebih tinggi dari yang bisa kita paham. Apa yang Tuhan rancang jauh lebih baik dari yang bahkan yang bisa kita minta, yang bisa kita harapkan dari. Karena itu, karena pikiran Tuhan, karena rancangan Tuhan itu jauh melampaui rancangan dan pikiran kita, maka Tuhan sering bertindak dengan cara-cara yang sangat bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Ini poinnya. Karena pikiran Tuhan jauh lebih mulia dari pikiran kita, kerap Tuhan merancang sesuatu bahkan bertentangan dengan apa yang kita harapkan.
Kita mengira, ya secara umum atau secara mudah, kita mengira bahwa Tuhan itu hanya ingin memakai kekuatan-kekuatan kita, kelebihan, keunggulan dalam diri kita. Tetapi padahal sebetulnya Tuhan pun ingin menggunakan kelemahan-kelemahan kita itu untuk kemuliaannya. Ini poinnya. Mengapa cara pandang Tuhan itu berbeda dengan cara kita memandang kelemahan dalam diri atau dalam diri sesama. Kalau kita merasa bahwa Tuhan hanya memakai kekuatan-kekuatan saya, tapi sebetulnya Tuhan pun bahkan dengan kelemahan-kelemahan kita, Ia akan pakai sebagai jalan untuk bisa menyatakan kemuliaan. Ya, ini masih hal-hal yang sifatnya agak ideal ya. Nanti kita akan lihat makin lebih konkret dalam refleksi selanjutnya. Sehingga Tuhan melalui Rasul Paulus, tulisannya dikatakan, Tuhan berfirman, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku, kuasaku menjadi sempurna. Ini satu bacaan yang menarik sekali Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak membuka kitab suci, bukalah 2 Korintus bab 12, ayat 1 sampai seterusnya. Itu sangat menarik di sana untuk merefleksikan tentang pengalaman-pengalaman kita yang terbatas. Jadi dengan menolak kelemahan, kita sebetulnya sedang mencegah Tuhan untuk menggunakannya dengan cara yang Dia inginkan. Ini pesan aplikatif dari firman yang dikutip tadi. Bahwa kasih karunia Tuhan itu sudah cukup. Bahkan ketika Ia menyertakan kelemahan itu dalam diri kita, itu karena Ia memiliki satu rencana, satu rancangan. Jadi ketika kita berusaha untuk menyangkal, menyembunyikan mungkin kelemahan atau pengalaman-pengalaman tertentu yang kita rasa itu mungkin menjadi aib atau tidak membawa berkat bagi orang, jangan cepat-cepat menyimpulkan. Karena apa? Karena bisa saja kita sedang mencegah Tuhan untuk bisa menggunakan hal-hal itu untuk cara yang Dia inginkan, untuk kemuliaan. Maka Rasul Paulus katakan, bersukacitalah dalam kelemahan kita. Memang ini poin yang sulit ya. Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita kalau terlalu banyak keterbatasan yang kita miliki, baik secara fisik, secara emosional, secara psikologis, kerohanian dan sebagainya. Lalu apakah ada alasan bagi kita untuk tetap bersukacita dengan kelemahan itu? Rasul Paulus katakan ini, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena Dia katakan, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ini satu kabar gembira bagi kita, bahwa kita tidak perlu menyesal bahwa Tuhan menyertakan hal-hal tertentu yang mungkin dalam waktu yang lama kita belum bisa berdamai dengannya. Dalam waktu yang lama kita belum bisa menerima bahwa mengapa ini ada dalam diri saya, atau dalam diri orang-orang yang saya kasih, dalam diri orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan saya. Bersukacita dalam kelemahan. Karena ini poin yang kadang sulit dalam aplikasinya, maka berikutnya saya mau mengajak kita untuk melihat sebagai pesan aplikatif, sebagai langkah konkret yang bisa kita buat, 3 alasan mengapa kita harus bersyukur atas kelemahan-kelemahan kita. Atau dalam bahasa Rasul Paulus tadi, alasan bagi kita untuk bisa bersukacita dengan kelemahan dan keterbatasan yang kita miliki itu. Kita lihat satu persatu. Ini yang pertama, Ibu Bapak sekalian. Bahwa kelemahan dapat menumbuhkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Oke. Ini alasan yang pertama. Ini alasan yang pertama. Bahwa kelemahan dapat menumbuhkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Santo Paulus, dia menunjuk kepada kelemahannya sendiri ketika memberi nasihat ini. Bahwa apabila saya lemah, saya menjadi kuat. Karena biasanya ini sangat konkret. Biasanya semakin sedikit kita memiliki,
semakin banyak kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Atau semakin sedikit yang kita punya itu, biasanya kita lebih mudah untuk percaya dengan orang atau menggantungkan harapan kita juga pada pertolongan orang lain. Kita lihat secara sederhana, gitu ya. Orang-orang yang hidupnya tidak beruntung, yang ada di lampu-lampu merah di pinggir-pinggir jalan. Jadi semakin sedikit kita memiliki, semakin tinggi kita menggantungkan diri juga kepada sesama dan kepada Tuhan. Ini. Ketika kita merasa lemah, Tuhan sedang mengingatkan kita agar selalu bergantung kepada. Jadi bersyukurlah untuk pengalaman-pengalaman tertentu, mungkin ketika kita merasa bahwa kita itu sangat punya kemampuan yang terbatas ya. Tuhan, saya punya keterbatasan seperti ini, punya kelemahan yang demikian. Mungkin pada saat-saat kita menyadari keterbatasan, kelemahan seperti itu, Tuhan sedang mengingatkan kita agar kita tidak saja bergantung pada kemampuan diri kita, tetapi justru untuk kita semakin bergantung kepada Dia. Kelemahan dapat juga mencegah kesombongan dan menjaga kita tetap rendah hati. Ini juga saya harap menjadi poin yang juga membantu kita secara konkret dan aplikatif. Mengapa kita mesti bersyukur atas kelemahan kita? Atau mengapa kita mesti bersuka cita untuk kelemahan-kelemahan yang kita miliki? Karena kelemahan justru dapat membantu kita untuk tetap rendah hati. Dan ciri orang yang rendah hati itu biasanya dia selalu merasa meskipun ada hal yang patut untuk dia terima sebagai pujian untuk dirinya, dia selalu merasa tetap ada banyak hal yang kurang dalam dirinya. Dia selalu melihat bahwa ada hal yang butuh dia perbaiki dalam hidup. Kalau ibu bapak punya waktu sekali kunjungi YouTube Carmelite, di sana ada salah satu tema, kebetulan saya pernah renungkan ini tentang tanda-tanda untuk kita melihat apakah kita cukup rendah hati atau tidak. Karena kebajikan ini memang agak tersembunyi dari pemiliknya. Itu hanya bisa dikenali dari tanda-tanda lahiriah yang bahkan melalui orang lain atau melalui refleksi yang mendalam. Gitu. Santo Paulus mengatakan, jadi supaya aku tidak menjadi sombong, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, agar aku tidak meninggikan diriku. Ini ungkapan seorang rasul besar yang mewartakan Injil Tuhan untuk orang-orang non-Yahudi. Dia katakan, bahkan perlu Tuhan memberikan suatu duri dalam daging atau suatu kelemahan, keterbatasan dalam diri. Supaya apa? Supaya tidak menjadikan dia sombong. Supaya itu menjadi tanda peringatan baginya, menjadi alasan bagi dia untuk selalu melihat bahwa memang saya bukanlah siapa-siapa jika saya tidak bergantung pada Tuhan. Dan seringkali Tuhan menyertakan kelemahan utama pada suatu kekuatan utama untuk menjaga agar ego kita tetap terkendali. Ya. Ini memang lebih relevan secara khusus untuk saya yang muda dan juga mungkin ya ibu, saudara-saudari yang malam ini bergabung, bahwa kelemahan-kelemahan itu juga penting untuk menjaga bahwa supaya ego kita juga tetap terkendali. Bahwa tidak ada hal yang terlalu besar untuk kita jadikan itu alasan untuk menyombongkan diri, untuk memegahkan diri. Karena apa? Tuhan kerap menyertakan kelemahan utama kita juga dalam kekuatan-kekuatan utama kita. Jadi keterbatasan itu bertindak sebagai semacam pengatur, semacam alarm, semacam penuntun agar kita tidak melangkah terlalu cepat dan berlari mendahului Tuhan. Ya, keterbatasan itu Tuhan maksudkan ada dalam diri kita dan menjadi alasan bagi kita bersyukur untuk kelemahan itu adalah dengan maksud ini. Supaya kita tidak berlari terlalu cepat mendahului apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kita mesti bersyukur atas kelemahan kita adalah bahwa pelayanan paling efektif
biasanya berasal dari luka yang terdalam. Saya ulang ya, pelayanan yang paling efektif biasanya berasal dari luka yang terdalam. Apa maksudnya? Jadi ketika kita memiliki kelemahan atau ketika kita menyadari bahwa kelemahan-kelemahan ada dalam diri kita, itu dapat meningkatkan kemampuan kita untuk bisa bersimpati dan juga mampu melayani orang lain. Ya. Mungkin ibu bapak sering dengar ungkapan bahwa hanya orang yang sakit yang bisa memahami dengan lebih baik orang yang sakit lain. Hanya orang yang tahu dia butuh bantuan, dia akan lebih peka untuk menolong sesama. Jadi bahkan untuk pengalaman-pengalaman tertentu yang menyakitkan dalam hidup kita, itu bisa menjadi sarana, itu bisa menjadi satu titik pijak bagi kita untuk membantu orang-orang lain. Ya. Kita menjadi berkat setelah diberkati. Satu kisah yang menarik dalam Injil itu adalah ketika ibu mertua Petrus yang waktu itu sedang sakit demam. Tuhan Yesus dan murid-murid bertamu ke rumah. Dan hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan ibu mertua Petrus setelah? Yang dia lakukan adalah dia bangun lalu melayani Yesus dan orang-orang yang datang bersama dia. Ini satu pesan yang bagi saya sangat menarik, bahwa sesekali bahwa dalam pengalaman tertentu hidup kita, kita pun harus menjadi seperti ibu mertua Petrus, bahwa kita disembuhkan untuk melayani. Kita diberkati untuk juga menjadi berkat bagi orang. Dan bahkan seperti dikatakan tadi, pelayanan kita yang terbaik itu justru pelayanan yang berasal dari luka, pengalaman pahit, pengalaman disakiti, keterbatasan dan kelemahan-kelemahan yang kita miliki dalam diri. Itu bisa menjadi bantuan yang sangat besar untuk orang lain. Nah, jadi pesan kehidupan kita yang terbesar dan pelayanan kita yang paling efektif itu berasal dari luka yang terdalam. Luka itu bisa berupa itu pengalaman-pengalaman masa lalu yang kita sulit berdamai, lalu berusaha untuk kita buka kepada orang. Jadikan itu mungkin satu cermin bagi orang juga melihat bahwa ternyata yang mengalami pengalaman sulit itu bukan hanya seorang diri, bukan hanya saya saja, tetapi saya bersama orang-orang percaya lain. Karena Tuhan pun kadang memperlakukan sahabat-sahabatnya itu agak berbeda. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, kadang semakin besar ia diuji, semakin besar ia mendapat pengalaman untuk menguji dirinya sendiri, apakah benar dalam pengalaman-pengalaman itu dia dekat dengan Tuhan, dia tetap mempercayakan dirinya kepada Tuhan, ataukah berpaling dari. Dan hal-hal yang paling memalukan kita dan yang paling berat untuk diceritakan dapat Tuhan gunakan untuk memulihkan orang lain. Itu Tuhan bisa pakai melalui diri kita, melalui kelemahan kita tadi, bagi pemulihan orang lain. Jadi satu penulis rohani, saya senang sekali mengutip ini, Hudson Taylor namanya. Dia katakan bahwa semua orang besar Tuhan adalah orang-orang lemah. Semua orang besar Tuhan adalah orang-orang lemah. Artinya bahwa bahkan dalam diri seorang Rasul Petrus, seorang Rasul Paulus, dan orang-orang kudus besar lainnya dalam gereja pun, kita yakin bahwa mereka pun memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam diri. Dan itu adalah sesuatu yang sengaja Tuhan tempatkan dalam diri mereka. Supaya apa? Supaya kita dapat mempercayai Tuhan lebih dari kita mempercayai diri dan kemampuan kita sendiri. Satu contoh yang bacaan yang bisa menambah refleksi kita ini tulisan Rick Barrett, The Purpose Driven Life. Jadi di sana ditulis contoh-contoh tadi orang-orang besar Tuhan juga adalah orang-orang yang punya kelemahan. Yang pertama disinggung tentang contoh seorang Nabi Musa. Dia memiliki sifat pemarah, tetapi pada akhirnya
Tuhan mengubah ia menjadi seorang yang sangat lembut hati. Kita ingat, Musa itu kan pernah bunuh orang ketika di Mesir. Dia marah melihat kaum keturunan Israel dari keturunan Ibrani yang waktu itu tinggal di Mesir. Dia lihat dianiaya, lalu dia naik pitam dan dia bunuh. Lalu akhirnya dia melarikan diri akhirnya dia tinggal di gurun. Nanti dia ketemu jodohnya di sana, di tanah Midian. Pada akhirnya juga kita ingat ketika dia turun dari atas Gunung Sinai membawa 2 loh batu, dan dia melihat orang-orang Israel waktu itu sudah membuat patung dari lembu emas, tuangan untuk menyembah mereka. Dia menjadi sangat marah. Lalu apa yang terjadi? Dia menghancurkan 2 loh batu itu. Dan pada akhirnya dia harus naik lagi untuk menulis ulang. Itulah karakter dari seorang Musa, seorang nabi besar, seorang pemimpin besar Bani Israel itu. Tetapi Tuhan memakai dia dan mengubah dia menjadi orang yang lembut hati. Atau juga Gideon. Gideon itu satu panglima besar dalam perjanjian lama. Dia itu merasa sangat minder dan tidak percaya diri. Tetapi Tuhan mengubah dia menjadi seorang panglima perang, seorang pahlawan yang gagah berani. Atau kelemahan Abraham ialah ketakutannya. Tetapi Tuhan mengubah dia menjadi bapa semua orang beriman. Kita ingat dalam kalau ibu bapak baca dalam kitab Keluaran itu, Abraham kurang lebih ada dua kisah yang menggambarkan dia itu menipu dan dia tidak mengakui di depan umum bahwa Sarah itu adalah istrinya. Dia katakan dia adalah saudari saya. Supaya apa? Supaya dia selamat, supaya dia lolos. Tetapi perasaan-perasaan seperti itu, kelemahan-kelemahan seperti itu, Tuhan ubah menjadi seorang bapa besar, seorang bapa orang beriman. Itulah Abraham. Atau Petrus. Ia juga seorang yang mudah menggebu-gebu, tetapi juga cepat down. Cepat bimbang, tetapi pada akhirnya Tuhan menjadikan dia batu karang. Petra, rock, batu karang bagi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus katakan, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Jadi keterbatasan yang dimiliki Petrus, sikap temperamennya ini, satu sikap yang mudah bimbang, kurang konsisten dan lain-lain itu, Tuhan tetap memakai dia menjadi dasar untuk membangun gereja. Dan kalau kita baca lagi lebih lanjut dalam kitab suci, masih ada begitu banyak tokoh-tokoh besar yang disertai kelemahan-kelemahan, memiliki keterbatasan. Tetapi dari sekian banyak tokoh itu, ibu bapak, hanya ada satu kesamaan, yaitu kelemahan-kelemahan mereka telah diubah menjadi kekuatan. Siapa yang mengubahnya? Yaitu Tuhan. Tuhan memakai kelemahan-kelemahan mereka menjadi satu kekuatan. Jadi ini alasan kedua mengapa kita mesti bersuka cita atas kelemahan, keterbatasan alamiah yang kita miliki. Kita lihat yang ketiga, mengapa kita mesti bersyukur adalah karena Tuhan mampu mengubah kelemahan-kelemahan kita menjadi kekuatan. Oke. Ya. Mungkin bahas yang terlalu rohani, tetapi inilah satu pesan, satu kabar gembira bagi kita bahwa Tuhan mampu mengubah kelemahan-kelemahan kita menjadi kekuatan. Jika itu ia lakukan dengan orang-orang besar dalam kitab suci, orang-orang kudus yang hidup lebih dulu dari kita, ia pun pasti akan menggunakan juga akan melakukannya dengan hidup kita. Jadi Tuhan ingin mengambil kelemahan terbesar kita dan mengubah. Maka ceritakanlah dengan jujur kelemahan-kelemahan yang kita miliki itu. Yang pertama-tama adalah keterbukaan ini. Untuk mengakuinya kepada Tuhan. Juga terbuka dengan diri, mengakui bahwa saya mesti berdamai dengan hal-hal tertentu yang awalnya saya tidak menginginkan ini terjadi, tapi ini saya miliki dengan hidup saya. Dan ketika kita juga mulai terbuka dengan orang lain dan orang-orang kita percaya,
Percayalah bahwa kelemahan yang kita anggap sebagai aib, sebagai satu keterbatasan dalam diri kita, itu bisa menjadi satu bantuan rohani untuk mereka. Saya sangat yakin, saya secara pribadi ketika merefleksikan bagian ini, benar juga terlalu banyak hal yang kadang saya itu punya kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang. Tuhan, kenapa dia memiliki kemampuan seperti ini? Dia mudah bergaul, dia mudah sekali mempelajari sesuatu, atau dia mudah sekali diterima dalam lingkungan-lingkungan yang baru. Mengapa saya mengalami kesulitan? Mengapa saya agak sedikit merasa insecure ketika masuk dalam lingkungan baru dan sebagainya. Jadi ketika berkaca pada pengalaman ini dan merenungkan bagian ini, saya semacam selama ini melewatkan satu bagian yang penting untuk saya renungkan, bahwa Tuhan memaksudkan hal-hal itu ada dalam diri saya juga untuk dia tukar dengan satu kekuatan yang ia rencanakan. Jadi pelayanan yang terbaik itu juga dimulai dengan keterbukaan tadi. Terbuka dengan apa yang menjadi keterbatasan kita. Memang sangat alamiah, Ibu Bapak, ya dalam ruangan ini memang mungkin saya yang paling junior ya. Dalam arti mungkin pengalaman kita, saya sangat yakin secara alamiah kita sangat ingin untuk menampilkan yang baik, menampilkan keunggulan kita di hadapan orang lain. Karena apa? Kekuatan-kekuatan yang kita miliki menumbuhkan satu semangat kompetisi. Mau menjadikan bahwa saya lebih baik dari dia. Saya menunjukkan, tampil terbaik. Secara sosial memang itu baik. Dalam arti tertentu kita perlu menyembunyikan aib pribadi dalam arti tertentu ya, atau keterbatasan kita miliki. Tetapi dalam hal ini, dalam refleksi malam ini, saya justru mengajak kita untuk melihat sebaliknya, bahwa keterbukaan, bahkan hal-hal yang tidak ingin kita ceritakan, itu bisa menjadi bantuan yang besar bagi orang lain. Saya senang sekali duduk cerita dengan ada satu, kebetulan di komunitas kami, ada satu pastor yang sudah sangat sepuh, orang Amerika. Kami panggil beliau Opa. Saya selalu tanyakan, Opa, apa yang menjadi kecemasanmu terbesar ketika menjadi tua ini? Saya selalu ulang pertanyaan itu, dan dia biasanya mulai cerita banyak hal. Tapi seringkali dia katakan, ketika suatu saat engkau terjun dalam pelayanan pastoral yang lebih konkret lagi, ketika orang mulai berikan pujian, orang senang dengan pelayanan kita, pertama-tama engkau jangan menganggap bahwa itu untuk engkau, tetapi itu harus untuk Tuhan. Bahkan ketika engkau berani untuk menyampaikan kelemahanmu atau menampilkan diri apa adanya, orang akan jauh lebih mampu melihat Tuhan dalam dirimu yang memiliki kelemahan, keterbatasan itu, daripada dalam dirimu yang menampilkan hal-hal yang unggul, hal-hal yang luar biasa saja. Ya, memang masih butuh refleksi tambahan lagi untuk memahami itu. Tapi pada akhirnya pelan-pelan kita harus menyadari ini, bahwa kelemahan juga menjadi tanda yang baik untuk kita melayani Tuhan. Jadi semakin kita menyingkapkan dan menceritakan pergumulan-pergumulan kita, Tuhan semakin mampu memakai kita untuk melayani orang lain. Kita ingat alasan pertama tadi, semakin orang menyadari bahwa dia memiliki kelemahan, dia akan semakin mudah untuk bersimpati dengan orang lain. Karena dia melihat bahwa kelemahan yang dia miliki itu juga adalah kelemahan yang saya miliki. Atau apa yang saya lakukan terhadap dia, itu juga yang saya inginkan untuk orang melakukan terhadap hidup saya. Dengan kelemahan-kelemahan, kita menjadi lebih mudah untuk menghubungkan diri dengan orang lain. Saya tidak tahu sejauh mana misalnya Ibu Anita punya pengalaman tentang ini ya Ibu Anita Salim. Artinya bahwa memang mengalami atau menyadari bahwa kita punya pergumulan tertentu, kita akan juga lebih mudah untuk mengerti pergumulan orang. Atau kalau kita punya pengalaman yang dalam arti mungkin tidak lazim untuk orang lain, itu bisa menjadi satu cara untuk juga meneguhkan orang. Bahkan tanpa memberikan nasihat yang bijak sekali, tidak. Kita hanya bisa menceritakan pergumulan kita, keterbatasan. Mungkin saat ini saya sedang mengalami krisis keuangan, krisis relasi, hubungan dalam keluarga, memikirkan misalnya tentang pendidikan anak dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi kekuatan untuk orang yang
mendengarkan kesaksian yang bertolak dari kekurangan diri kita. Dan tentu saja keterbukaan itu mengandung resiko. Ya. Resikonya adalah kita ditolak. Itu poinnya. Jadi semakin terbuka kita, semakin rapuh juga kita. Saya kadang refleksikan mengapa orang itu semakin mencintai, semakin memberi diri untuk orang lain, dia semakin mudah untuk dilukai. Semakin mudah untuk direndahkan, diremehkan atau dicemooh dan segala macam. Mendapat perlakuan yang tidak semestinya dia terima. Rupanya karena ini, karena kita sudah merobohkan benteng pertahanan diri kita. Artinya ada bagian tertentu dalam diri kita tuh yang sudah kita kikis. Supaya apa? Supaya mudah dimasuki orang lain. Karena mencinta itu hanya bisa dengan membuka diri. Dan semakin kita membuka diri, resikonya ini kita bisa ditolak. Karena orang tahu sebenarnya kita ini seperti apa. Oh, ternyata ya Dr. Eki ini ya Ibu Regina undang ini kali ketiga ini, ternyata hal-hal tertentu ini juga ketika diketahui begini. Tetapi saya sangat yakin bahwa semakin kita terbuka, tentu keterbukaan ini sebagaimana dikatakan dalam kalimat ini saya rumuskan, semakin kita terbuka, yang resiko yang kita terima juga semakin besar. Tetapi keuntungannya pun sebanding dengan resiko. Manfaat dengan kita terbuka akan kelemahan kita juga setara dengan resiko. Apa maksud? Saya ingin menampilkan ini. Pertama, keterbukaan itu biasanya memerdekakan kita secara emosi, secara batin. Ya, kita bayangkan kita memiliki satu hal yang kita sembunyi sekian lama. Kita merasa bahwa kita bisa mengatasinya, kita bisa menghandle. Tepuk dada bahwa saya adalah superhero untuk diri saya pasti bisa mengatasi ini bersama Tuhan. Tapi kita lupa bahwa untuk hal tertentu tidak cukup. Ada hal tertentu yang kita butuh bantuan orang lain. Dan ketika kita secara terbuka menyampaikan itu, kita juga akan mengalami satu kelegaan batin luar biasa. Mengapa saya baru mengerti belakangan, mengapa dulu mama saya itu kalau ada persoalan itu, dia pasti selalu cerita. Entah dengan menantunya, ataupun dengan saya juga kadang-kadang. Kadang mengeluh tentang bapak saya, tentang anak-anak yang lain, tentang saya juga dia mengeluhkan ke saya pribadi secara langsung. Rupanya ini maksudnya supaya dia juga tidak menjadi beban untuk diri. Karena dia mengasihi, dan biasanya semakin kita mengasihi orang itu, kita selalu semakin ingin mengubah dia. Padahal sebetulnya agak keliru. Yang perlu kita lakukan adalah memahami apa yang menjadi keunikan diri. Saya juga ingat satu pastor dia sharingkan, dia bilang dalam pelayanan pastoralnya, misalnya dalam konseling atau apa, hal yang paling membuat dia semangat untuk dengar misalnya sharing atau orang datang bertemu dia untuk mendengarkan ceritanya. Kalau kalimat pertama yang orang itu katakan, Pater, hal ini belum pernah saya ceritakan kepada orang lain di mana. Dia bilang, saya akan menjadi semakin antusias untuk mendengar. Karena apa? Karena ketika saya mendengarnya, dia akan mendapat satu bantuan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia belum pernah menceritakan itu dengan orang lain. Bahkan hanya dengan mendengar pun, itu sudah sebuah bantuan yang luar biasa. Jadi ya begitu ya Ibu Bapak, Ibu Lucia Melan. Jadi kalau ada orang yang minta waktu sebentar untuk curhat, beri waktu. Misal dia minta 5 menit, beri waktu 15 menit. Karena itu dia sedang membutuhkan bantuan yang besar untuk dirinya. Jadi secara pribadi orang itu akan merasa terbantu secara emosional dengan keterbukaan. Dan ketika membuka diri juga membuat tekanan, stres berkurang. Kecemasan-kecemasan kita menjadi hilang. Ya, percaya. Saya kemarin itu baru nonton cuplikan video yang sangat singkat, satu talk show di Amerika. Steve Harvey, dia wawancara satu pasangan, satu pasutri. Umur pernikahan mereka sudah lebih dari 80 tahun, karena umurnya sudah 115 tahun, pengantin prianya. Pengantin wanita umur 113.
Pertanyaannya, apa resepnya sehingga perkawinan kalian itu bisa langgeng sampai sekarang? Mereka bilang, ada krisis, kami duduk dan bicarakan satu sama lain. Dia bilang resepnya sederhana, dia bilang kursi dan meja makan. Kami duduk di kursi, lalu di atas meja makan, hidangkan teh, kami mulai bicara. Krisis teratasi, sebagiannya. Mungkin belum semua, tetapi dengan mulai membuka diri, mulai menceritakannya, hal-hal tertentu sudah ada jalan keluar. Ya. Saya tidak sedang memberikan pengalaman untuk hal yang tidak saya punya pengalaman ya tentang hidup berkeluarga, tetapi hidup membiara pun juga punya pengalaman yang sama kurang lebih. Sejauh ini saya merefleksikan bahwa untuk pergumulan-pergumulan tertentu saya justru mendapat bantuan ketika punya teman dekat yang bisa saya cerita. Tapi memang repotnya kalau kami sama laki-laki itu ibu bapak kalau cerita, ya kemampuan mendengarnya biasanya kecil ya, berkurang. Tetapi pada akhirnya mereka selalu menganggap bahwa ketika saya cerita hal tertentu harus ada solusi yang dia beri. Karena laki-laki punya kecenderungan untuk memberikan solusi segera supaya apa? Tutup mulut, jangan cerita lagi, saya juga lelah mendengarnya. Tapi pada intinya itu bahwa ada hal tertentu yang memang perlu kita buka supaya jangan stres. Karena sebagian besar orang yang bunuh diri itu karena mereka tidak punya teman untuk bercerita, tidak punya ruang untuk berbagi. Mereka berusaha untuk menjadi pahlawan untuk dirinya. Benar, saya kadang-kadang kurang setuju dengan sekarang beredar begitu luas motivator katakan believe in yourself, percayalah dirimu, dan percaya pada kekuatan diri. Untuk arti tertentu saya sepakat. Tapi untuk pengalaman-pengalaman yang tidak bisa kita kendalikan, kita tidak bisa hanya percaya pada diri. Kita tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan diri. Itu dari aspek pribadi itu. Tetapi secara sosial kita pun akan dapat feedback ini. Bahwa kita pun akan menerima anugerah dari orang lain. Semakin kita terbuka. Karena keterbukaan itu sifat yang membuat orang itu mudah disukai. Kita secara alamiah lebih mudah tertarik pada orang-orang yang rendah hati, yang terbuka dan yang polos. Benar tidak ini? Saya ingin tanya. Ibu Helena Tansil, apa kebenar ini? Arti secara alamiah kita nih lebih mudah tertarik atau lebih mudah untuk dekat dengan orang-orang yang rendah hati, terbuka dan polos, ya kan? Terima kasih untuk jempol-jempolnya. Artinya ternyata ini menjadi pengalaman banyak orang. Inilah feedback yang kita terima. Ingat, memang terbuka tadi ada resiko di satu sisi, tetapi di lain pihak ada manfaat yang kita peroleh. Resiko sebanding dengan konsekuensi dengan manfaat yang kita juga terima. Satu catatan penutup. Saya ingin menegaskan kembali apa yang menjadi kata kunci yang paling sering saya sebut tadi, bahwa Tuhan juga memakai kelemahan-kelemahan kita dan bukan hanya kekuatan-kekuatan dalam diri kita. Ini. Dan jika yang terlihat hanyalah kekuatan kita, ini pengalaman biasanya begini. Kalau kita hanya menampilkan kekuatan kita, mungkin orang akan berpikir begini, itu baik untuk dia. Dia memang punya kemampuan itu, tetapi saya tidak akan pernah bisa melakukan hal yang sama yang dia lakukan. Itu di hadapan kelebihan-kelebihan kita. Bisa saja membuat orang itu patah semangat dalam arti tertentu ya, dalam tanda kutip. Dia akan melihat, oke, itu hal yang baik untuk dia, tapi belum tentu bisa dilakukan oleh saya secara pribadi. Tetapi sebaliknya ibu bapak, ketika mereka melihat bahwa Tuhan memakai kelemahan-kelemahan kita, itu justru mendorong kita untuk berpikir, wah, mungkin Tuhan pun bisa memakai saya. Inilah poin. Kalau kelebihan yang ingin kita tampilkan, bisa saja orang menganggap bahwa itu layak untuk kita. Dia akan semakin mundur, tidak ingin maju dalam hal itu. Tetapi
Kalau kita menampilkan dengan keterbatasan kita miliki, Tuhan memakai hidup kita yang serba kurang, serba terbatas itu, dia juga mulai berpikir, mulai merasa satu kekuatan dalam dirinya bahwa mungkin Tuhan pun bisa memakai saya seperti dia memakai orang itu. Mengapa dia bisa? Saya tidak. Mengapa Tuhan bisa pakai dia? Dan saya tidak. Inilah apa yang tadi saya katakan, kelemahan itu bisa menjadi bantuan untuk diri kita. Menjadi bantuan untuk orang lain. Jadi, kalau kekuatan-kekuatan, kelebihan, keunggulan biasanya selalu menimbulkan persaingan. Ya, persaingan. Tetapi kelemahan menciptakan komunitas. Menciptakan persekutuan. Menciptakan satu hubungan. Maka saya lebih senang ketika misalnya teman sebaya saya, ya dulu teman sekolah, ketika mulai cerita, perhatian doakan saya mulai dapat calon yang orang yang serius untuk saya ini. Lalu ketika dia mulai katakan, saya pertanyaan biasanya Guyon tanya, apa yang buat engkau suka dengan dia? Atau apa yang ada dalam dirinya yang menjadikan engkau memilih dia? Ya, untuk saat ini. Kalau dia mulai sebut dia tuh ganteng, ya kebetulan banyak teman-teman Nona yang sharing itu, dia ganteng, baik, segala macam dan segala macam. Saya dalam hati mulai berpikir, kalau hanya engkau tertarik dengan kelebihan-kelebihan itu dan kelemahan-kelemahan yang nanti baru akan terbuka biasanya kemudian hari, itu bukan satu awal yang baik untuk membangun satu komunitas, membangun satu hubungan. Karena apa? Kelebihan, keunggulan, kekuatan hanya bisa menimbulkan persaingan. Tapi kelemahan justru menciptakan suatu komunitas, suatu relasi yang didasari atas karena punya kesamaan dalam hal tertentu, karena punya kelemahan, keterbatasan yang sama, biasanya jauh lebih kuat, jauh lebih erat, jauh lebih lama, dan segala macam. Jadi putuskan, apakah kita ingin mengesankan orang lain atau mempengaruhi mereka dengan hidup kita. Poinnya adalah Bab Mama ini mau mengatakan, kalau kita hanya menampilkan keunggulan diri kita di hadapan orang, kita akan bisa mengesankan banyak sekali orang. Akan dikagumi oleh begitu banyak orang. Tetapi ketika kita mulai dekat dengan orang dan mulai menampilkan diri apa adanya, bahkan terbuka dengan pergumulan dan kelemahan-kelemahan kita mungkin akan lebih bisa mempengaruhi mereka dengan hidup kita. Kita akan bisa mengubah mereka. Jadi pilih, apakah mau mengesankan orang dan menampilkan diri yang dipoles demikian rupa, ataukah mempengaruhi orang dengan menampilkan diri apa adanya. Ini yang bisa saya bagikan. Pada akhirnya seperti biasa, supaya jejak-jejak refleksi kita membekas, saya sertakan pertanyaan reflektif untuk kita. Boleh di screenshot, boleh dicatat, untuk direnungkan. Sebelum naik ke tempat tidur atau besok pagi, renungkan ini. Adakah kelemahan-kelemahan yang sedang berusaha saya sembunyikan dalam kehidupan saya yang dapat membatasi Tuhan untuk berkarya dengan hidup saya? Tanyakanlah diri kita masing-masing, apakah ada kekurangan, keterbatasan tertentu dalam diri saya yang sedang berusaha untuk saya tutupi, untuk berusaha saya sembunyikan secara berulang kali, yang mungkin saja itu bisa membatasi Tuhan untuk berkarya dengan hidup saya, berkarya melalui kelemahan-kelemahan yang saya miliki.